Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas materi tentang membangun konsep matriks. Ada yang tahu nggak sih bagaimana cara membangun konsep matriks itu? Nah, pada video kali ini, saya akan bahas mengenai topik membangun suatu konsep matriks. Materi membangun konsep matriks, kita akan mempelajari apa itu definisi matriks, apa itu ordo, serta contoh masalah yang merupakan penerapan dari konsep matriks pada kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasannya. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa seperti ini atau kurung siku seperti ini. Nah, matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan lain-lain. Selain memiliki baris dan kolom, matriks juga memiliki entry, yaitu suatu anggota dalam matriks tersebut. Entry suatu matriks dinotasikan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya, dan biasanya disesuaikan dengan nama matriksnya. Nah, ordo dari suatu matriks itu sendiri adalah ukuran matriks tersebut yang dinyatakan dengan banyak baris kali banyak kolom. Jika suatu matriks A mempunyai M baris dan N kolom, dikatakan bahwa ordo matriks itu adalah M kali N. Bisa kita tulis dengan seperti ini. Nah, terkait penulisan entry suatu matriks, misalkan disajikan matriks A dengan ordonya adalah 3 kali 3 seperti ini. Nah, penulisan entry matriksnya adalah untuk baris yang pertama itu A11, A22, A12, A13, dan seterusnya. Itu baris pertama. Untuk baris keduanya yaitu A21, A22, A23, dan seterusnya. Untuk baris ketiga yaitu A31, A32, A33, sampai dan seterusnya. Nah, jadi secara umum penulisan entry matriks itu adalah seperti ini. Misalkan untuk ordo matriks M kali N suatu matriks A tadi saya sudah jelaskan bahwa baris pertama itu menyatakan baris ke-1, di bawahnya itu baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya sampai dengan baris ke M. Nah, untuk kolomnya itu ada kolom A11, A21 itu kolom 1 sampai kolom 2 dan sampai kolom ke N. Nah, sehingga suatu entry matriks biasanya disimbolkan dengan tulisan A, I, J. Seperti ini. Nah, entry ini menyatakan entry matriks pada baris ke I, kolom ke J. Jadi jangan terbalik ya, yang di depan itu menunjukkan baris ke I, baris keberapa, yang di belakang itu kolom keberapa. Nah, I itu sesuai dengan jumlah barisnya, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan M, dan J itu 1, 2, 3, sampai ke N. Jadi M kali N itu menyatakan ordo matriks A dengan M adalah banyak baris dan N banyak kolom matriks A. Nah, selanjutnya di sini ada penerapan konsep matriks pada masalah di kehidupan sehari-hari. Pada permasalahan tersebut, kita ketahui bahwa data banyak buku yang disusun dalam almari sesuai jenis buku dan tahun terbit tersebut. Banyak buku fiksi
Di sini berturut-turut dari tahun 2010 sampai tahun 2012 itu ada 24, 22, dan 20. Banyak buku sains dari tahun 2010 hingga tahun 2012 itu ada 22, 20, dan 18. Banyak buku sastra dari tahun 2010 hingga tahun 2012 itu ada 23, 25, dan 19. Nah, untuk pertanyaannya di sini, dapatkah kita menyusun data tersebut ke dalam sebuah tabel dan menyatakannya ke dalam bentuk matriks? Nah, untuk menyelesaikan pembahasan permasalahan tersebut, untuk lebih mudahnya, maka kita susun terlebih dahulu yang kita ketahui seperti buku fiksi. Jadi berturut-turut yaitu 2000, dari 2010 hingga tahun 2012 itu 24, 22, dan 20. Nah, dari tabel tersebut kita susun ke dalam bentuk matriks. Nah, ini bentuk tabelnya, yaitu tadi buku fiksinya tahun 2010 hingga tahun 2012 itu 24, 22, 20. Buku sainsnya yaitu 22, 20, 18. Dan buku sastranya yaitu 23, 25, 19. Nah, dari tabel ini kita dapat susun ke dalam bentuk matriks, di mana kita ketahui bahwa matriks tadi diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Ini. Selain memiliki baris dan kolom, matriks memiliki entry, yaitu setiap anggota dalam matriks tersebut. Nah, yang di dalam ini merupakan entry atau anggota dari matriks tersebut, yaitu 24, 22, 23, 22, 20, 25, 20, 18, dan 19. Itu merupakan entry dari matriks. Nah, untuk pertanyaan tadi yaitu berapa baris, kolom, dan ordonya. Untuk barisnya itu ada, ini merupakan baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Maka barisnya itu banyak baris ada 3, banyak kolomnya itu ada kolom pertama, kolom 2, dan kolom ketiga. Banyak kolomnya ada 3, dan ordonya seperti kita ketahui tadi yaitu baris dikali kolom, maka ada 3 kali 3. Sekian dari video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.